Bab 221. Ketika berita itu menyebar, lapangan latihan pecah menjadi kekacauan. Semua orang sudah tahu bahwa batu hitam ini tidak biasa. Itu beberapa kali lebih sulit daripada batu biasa. Itu bukan tugas yang mudah. Semua orang sudah merasa gugup dan mereka merasa ragu ketika mereka mendengar bahwa teknik bela diri tidak diizinkan. Bukan hanya para murid dalam yang merasa tidak percaya. Bahkan dua wakil penguji di samping ketua penguji memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka sangat jelas tentang asal-usul batu hitam itu. Bahkan jika mereka ingin membelah batu menjadi dua, mereka harus menggunakan seperempat dari kekuatan mereka. Pemeriksa kepala memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia berkata dengan suara yang dalam. "Diam, kami akan melanjutkan pemeriksaan. Jika kamu terus membuat suara, aku akan menggunakan metode aku sendiri untuk memastikan diam." Meskipun masih ada orang yang tidak puas, tidak ada yang berani menyuarakan perbedaan pendapat mereka di bawah kekuatan ketua pemeriksa. Peserta ujian dengan nomor 2 berjalan keluar dengan ekspresi muram. Orang ini sedikit lebih pintar. Setelah dia berjalan di sekitar batu hitam, dia bertanya kepada ketua penguji, "Bisakah aku menyentuh batu ini?" Pemeriksa kepala mengangguk. "Kamu bisa. Tetapi kamu tidak bisa menggunakan esens untuk menipu. Selanjutnya, kamu tidak bisa terlalu lama." Orang ini dengan cepat menyentuh permukaan batu. Dia jelas sangat berhati-hati. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya dan perlahan-lahan menarik pedangnya. Sial, dia membuat langkah tegas dalam satu napas tanpa ragu sama sekali. Dengan suara, "Suah," bilah itu memecah bagian atas batu dan mengiris ke bawah dengan suara, "Zizi." Orang ini mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia meningkatkan jumlah kekuatan. "Kakak, sama seperti pisau hanya seperempat dari mencapai bagian bawah. Itu macet." Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan orang ini, bilahnya menolak untuk terus turun. Sekarang benar-benar macet. Bang, pemeriksa kepala mengirimkan serangan telapak tangan ke udara lagi. Ada ledakan sonik dan batu seukuran manusia hancur menjadi fragmen. Ketika pedang orang itu mengendur, dia tidak mengharapkannya dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Nomor 2. Gagal. Nomor 3. Lanjutkan, ketua penguji berbicara dengan tidak tergesa-gesa terlepas dari ekspresi orang itu yang tidak puas. Dia memang sangat disayangkan. Dia hanya sedikit terpisah dari membelah batu hitam menjadi dua. Meski begitu, sedikit libur masih terlalu pendek. Dia tidak berhasil pada akhirnya. Xiao Chen menatap peserta ujian nomor 2 yang pergi dengan sedih. Ekspresinya berubah serius juga. Mengapa ujian ini begitu ketat? Orang itu adalah Grandmaster Martial kelas superior. Jika seseorang tidak dapat menggunakan teknik bela diri, maka sebagian besar orang di sini cenderung mendapatkan hasil yang serupa. Mereka akan tersingkir di tahap pertama. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke platform tinggi. Ada seorang lelaki tua yang duduk di tengah. Dia tampak pikun tetapi auranya melonjak. Dari kejauhan, dia bisa merasakan aura kehidupan yang kuat dan berlarut-larut. Orang ini adalah tetua pertama dari Majelis Tetua Paviliun Tetua Surgawi, Jiangqi. Dia adalah orang dengan posisi tertinggi di seluruh Heavenly Sabre Pavilion. Anak panah dari sebelumnya dibuang olehnya. Tatapan Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Apa yang dipikirkan orang tua ini? Tahap pertama sudah sangat sulit. Apakah dia berusaha menghilangkan semua orang? Apa pemikiran sesepuh pertama? Mengapa dia meningkatkan kesulitan dengan begitu banyak? Peak Master Wan Renpik merasa curiga ketika dia berbicara di sisi lain dari platform tinggi. Pada tingkat ini, apakah kita bahkan dapat memilih 10 murid inti akan menjadi masalah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Leng, hubungan kamu dengan tetua pertama adalah yang terbaik. Apakah kamu memiliki berita orang dalam? Ujian murid inti ini memang agak aneh. Bahkan Peak Master tidak tahu sebelumnya bahwa perubahan seperti itu akan terjadi. Leng Tianzeng mengerutkan kening pada tetua Jiangqi pada platform tinggi dan memberinya pandangan. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Mungkinkah karena itu? Sepertinya aku harus membuat persiapan terlebih dahulu setelah ujian berakhir. Ketika Master Puncak Jade Maiden Peak, Chu Xiangyun,
Melihat Leng Tianzeng bergumam pada dirinya sendiri, dia berkata, "Kakak Leng, apakah kamu benar-benar memiliki berita dalam? Berbagilah dengan kami." Leng Tianzeng tersenyum malu dan menggelengkan kepalanya. "Jangan terlalu memikirkan ini. Informasi dalam seperti apa yang mungkin aku miliki? Terus menonton." Semua orang jelas tidak mempercayainya. Tetapi karena Leng Tianzeng tidak mau berbicara, mereka tidak bisa memaksakan masalah ini. Semua orang di sini memiliki status yang sama. Mereka pasti tidak bisa memaksa satu sama lain untuk melakukan apapun. Wajah cantik Liu Ruyu juga dipenuhi dengan kecurigaan. Dia tidak yakin apa yang terjadi. Dia melihat ke kejauhan dan menyaksikan Xiao Chen yang berada di lapangan latihan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Semoga tidak ada yang terjadi. Matahari yang terik sangat tinggi di langit. Kadang-kadang, akan ada suara memalu yang berasal dari lapangan latihan. Tahap pertama telah berlangsung selama beberapa waktu. Namun, jumlah orang yang telah melewati sejauh ini hanya 10. Selanjutnya, 10 orang ini semua puncak Grandmaster martial kelas superior. Fondasi mereka sangat solid dan mereka mampu membelah batu hitam menjadi dua dengan satu napas. Nomor 100. Puncak Tianyu. Zhang Lai, kepala pemeriksa, membacakan dengan suara nyaring. Itu Zhang Lai. Zhang Lai akan keluar. Aku telah mendengar namanya sejak beberapa waktu yang lalu. Dia telah berkembang sangat cepat di Tianyu Peak. Aku mendengar dia adalah putra kepala klan Zhang Clan. Klan itu adalah klan teratas kota Yunyang. Ia memiliki latar belakang yang baik dan talenta yang tinggi. Yang harus dia lakukan adalah berusaha dan dia pasti akan menjadi kuat. Dia sudah kuat. Tianyu Peak menyelenggarakan kompetisi setiap bulan. Murid-murid dalam biasa di Tianyu Peak sudah tidak lagi cocok untuknya. Dia mampu mendapatkan gelar nomor 1 di antara murid-murid batin dari puncak terkuat di Paviliun Surgawi Saber. Hampir dapat dipastikan bahwa ia akan mendapatkan posisi pertama dalam ujian ini. Haha. Agak dini untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tunggu sampai dia membersihkan tahap pertama terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa menghapus tahap ini, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan status murid inti. Saat Zhang Lai melangkah keluar, dia segera menarik perhatian semua orang. Murid-murid dalam biasa di tribun penonton semua mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Di tribun penonton yang jauh, ada sekelompok murid Heavenly Sabre Pavilion dengan 3 garis emas di kerahnya. Mereka juga memperhatikan putaran latihan. Murid inti ini adalah murid inti yang diperingkat dalam 50 terakhir. Setelah Zhang Lai dan yang lainnya menyelesaikan 2 tahap pertama, mereka harus memilih lawan dari mereka dan bertarung. Status mereka sebagai murid inti ada di garis depan. Zhang Lai. Aku harap aku tidak mendapatkan dia sebagai lawan aku. Murid inti Bei Chen Peak berkata dengan wajah penuh kekhawatiran saat dia memandang Zhang Lai. Murid inti lainnya menimpali juga. Alangkah baiknya jika dia gagal pada tahap dasar. Dengan begitu, kita semua tidak perlu khawatir. Wajah ke-50 murid inti kurang lebih dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagaimanapun, mereka telah menikmati perlakuan istimewa sebagai murid inti. Jika mereka kembali menjadi murid batiniah biasa, mereka akan merasa sulit untuk menerima perbedaan dalam perawatan. Hanya ada satu orang dengan ekspresi tenang. Matanya terpejam ketika tangannya memegang pedang, memeluknya di pelukannya. Dia benar-benar mengabaikan suara-suara di sekitarnya. Seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sangat tenang dan tenang. Zhang Lai perlahan berjalan ke batu hitam. Auranya benar-benar ditarik. Benar-benar berisi tanpa ada yang dibebaskan. Tatapannya sangat tenang. Setelah beberapa saat, auranya tiba-tiba menjadi tajam. Sebuah sinar muncul di matanya. Seolah-olah pedang tajam dikeluarkan dari sarungnya, mengungkapkan ujungnya yang tajam. Kakak. Batu hitam di depan Zhang Lai tiba-tiba meledak terpisah dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di udara. Zhang Lai melambaikan tangannya. Dengan santai mengirimkan angin dari telapak tangannya. Angin kencang bertiup di depannya. Potongan-potongan yang terbang ke arahnya langsung jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana batu itu pecah? Peserta lain dalam ujian murid inti semuanya sangat heran. Mereka tidak melihat Zhang Lai bergerak.
Mata Xiao Chen juga terguncang. Apa yang sedang terjadi? Dia sangat yakin bahwa Zhang Lai sama sekali tidak menarik pedangnya. Namun, batu tangguh telah hancur. Maksud sabar, tiba-tiba. Dua kata ini muncul di pikiran Xiao Chen. Ini jelas salah satu dari kondisi pedang. Selanjutnya, Zhang Lai telah memahami niat pedangnya untuk kesempurnaan kecil. Selamat, kakak senior Leng. Kamu menerima murid luar biasa lainnya. Dia mampu memahami maksud pedang sendiri pada usia muda. Masa depannya tidak terbatas. Puncak Tianyu penuh dengan bakat. Betapa iri, intensi sabre kesempurnaan kecil. Paviliun Sabat Surgawi belum memiliki kejeniusan seperti ini selama beberapa ratus tahun terakhir. Senyum lembut muncul di wajah Leng Tianzeng saat dia membalas Peak Master lainnya. Namun, dia bingung. Dia tahu tentang Zhang Lai memahami maksud pedang. Namun, Leng Tianzeng awalnya berpikir ia akan menyimpannya sebagai kartu truf. Dia tidak berharap dia menggunakannya pada awal. Mengapa? Mengingat karakter Zhang Lai, dia seharusnya tidak kurang ajar ini. Kembali ke lapangan latihan. Zhang Lai tiba-tiba menoleh. Ada kilau cerah di matanya. Dia akhirnya menemukan tatapan tajam dari sebelumnya. Wajah kuadrat biasa tercetak di matanya. Mu Heng perlahan mengungkapkan ekspresi tertegun. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pada Zhang Lai sebelum menarik pandangannya. Kembali menjadi pejalan kaki biasa-biasa saja. Zhang Lai membakar citra Mu Heng ke dalam benaknya saat dia berpikir sendiri. Akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak mengungkapkan kartu truf aku dengan sia-sia. Tekanan yang kamu berikan pada aku juga bisa berikan pada kamu. Itu tidak sulit bagi Zhang Lai untuk membagi rak tangguh hitam menjadi setengah tanpa menggunakan teknik marsial. Namun, sebelum dia melangkah maju, dia memikirkan tatapan yang sangat tajam itu. Meskipun dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus melupakan tatapan ini. Bahwa tidak ada yang luar biasa tentang tatapan ini untuk menghibur dirinya sendiri. Tatapan ini sudah memiliki tanda di hatinya. Jika dia tidak menyelesaikan ini dengan sempurna, akan ada kemungkinan iblis hatinya akan muncul dan merusak hal-hal ketika dia bertarung. Jadi, Zhang Lai memilih untuk mengekspos kartu trufnya. Dia telah memperkirakan Mu Heng tidak sengaja akan mengungkapkan pandangannya. Perkembangan situasi seperti yang diharapkan Zhang Lai. Nomor 100. Zhang Lai. Pas berikutnya, ujian terus dilanjutkan dan jumlah orang yang gagal meningkat. Jumlah orang yang gagal pada tahap pertama dalam ujiannya jauh melampaui jumlah ujian sebelumnya. Semua orang terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Pada saat mereka memanggil nomor 200, jumlah orang yang berhasil membelah batu itu hanya berjumlah 60. Tingkat eliminasi sangat tinggi. Membuat orang tercengang. Nomor 220. Bei Chen Pik. Mu Heng, kepala pemeriksa terus membacakan. Mu Heng membelah kerumunan dan perlahan-lahan berjalan ke depan. Dia seperti bilah rumput yang biasa-biasa saja. Awalnya tidak ada yang memperhatikannya. Hanya ketika dia berjalan ke depan. Apakah semua orang menatapnya? Bab 222 kerumunan segera merasakan ranah kultivasi Mu Heng. Apa yang sedang terjadi? Orang ini hanya Grandmaster bela diri kelas rendah. Seru seseorang. Persyaratan paling dasar untuk ikut serta dalam ujian murid inti adalah menjadi master kelas marsial superior pada usia 19 tahun. Penghalang ini telah menghentikan banyak murid dalam. Ketika mereka melihat bahwa Mu Heng hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah, mereka mulai mempertanyakan ini satu demi satu. Pemeriksa kepala tanpa ekspresi ketika dia melihat kerumunan yang gelisah. Meskipun matahari terik, mereka langsung merasakan hawa dingin ketika bertemu tatapan ini. Itu adalah hawa dingin yang menembus tulang mereka dan membekukan hati mereka. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan tanyakan kepada majelis tetua untuk menjelaskannya kepada kamu setelah ujian. Untuk saat ini, siapapun yang membuat suara apapun dapat segeranya. Wajah biasa Mu Heng tidak berubah sama sekali karena kata-kata yang lain. Dia hanya berjalan maju kerak dan mengambil napas dalam-dalam. Siu, dia mengangkat tangan kanannya dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang. Dia memiringkan tubuhnya sedikit dan merobohkannya. Udara berpisah seperti air. Diiris terpisah oleh telapak tangan Mu Heng.
batu hitam itu perlahan dipotong menjadi dua dengan suara "sua". Gerakan Mu Heng sangat lambat. Itu sangat kontras dengan niat pedang Zhang Lai yang ganas. Semua orang bisa melihatnya dengan sangat jelas. Mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka menganga. Ketika Grandmaster Martial kelas superior menggunakan pedang-pedang dan memukulnya dengan seluruh kekuatannya, masih sulit bagi mereka untuk membelah batu hitam misterius. Untuk berpikir bahwa Grandmaster Martial kelas rendah memotongnya dengan mudah, itu keluar dari harapan semua orang. Kerumunan yang awalnya keberatan dengan partisipasi Mu Heng sekarang benar-benar terdiam. Hanya kejutan yang tersisa di hati mereka. Mu Heng menarik tangannya. Ada celah halus di tengah-tengah batu hitam. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan menyadari bahwa batu ini sudah terbelah dua. Bang, ketua penguji menamparkan sekali lagi dan menghancurkan batu itu. Dia berkata, nomor 220. Bei Cheng Pik. Mu Heng. Berlalu. Mu Heng bertemu dengan tatapan yang dilayangkan Zhang Lai padanya. Dia tersenyum dengan tenang dan pergi. Xiao Chen memandang Mu Heng. Dia tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang melatih tubuhnya ke tingkat yang kuat. Kekuatan Mu Heng mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chen, tetapi penggunaan kekuatan fisiknya jauh lebih indah. Bagi Xiao Chen, tidak masalah baginya untuk menghancurkan salah satu batu hitam ini dengan serangan 6.000 kg kekuatan penuh. Namun, jika dia ingin melakukannya seperti Mu Heng, untuk mengendalikan dan memfokuskan kekuatannya ke titik seperti pedang-pedang, itu tidak mungkin. Tidak masalah. Budidaya tubuh fisik memiliki banyak metode, seperti teknik bela diri. Aku hanya membuat gunung dari molehill. Xiao Chen tersenyum samar setelah dia memikirkan semuanya. Nomor 240. Puncak Qingyun. Ye Chen. Setelah tahap pertama dilakukan begitu lama, akhirnya giliran Xiao Chen. Jumlah Liu Suifeng adalah 280. Dia bahkan lebih jauh di belakang daripada Xiao Chen. Ketika dia mendengar nama Xiao Chen, dia mendorongnya. Kamu Chen, semoga berhasil. Xiao Chen tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia berjalan dengan langkah besar ke depan batu. Dia bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya dari segala arah. Di platform tinggi di atas lapangan latihan, mata Song Ke terbakar dengan kebencian ketika Xiao Chen berjalan keluar. Dia tidak bisa lagi menahan kebenciannya. Dia menatap Xiao Chen. Dia benci bahwa dia tidak bisa segera melompat turun dan menghancurkannya sampai mati dengan satu telapak tangan. Sebelum Song Ke bertemu dengan Xiao Chen, dia telah diberkati dengan kehidupan yang memerah dengan kesuksesan. Setelah mereka bertemu, hidupnya mulai berubah tragis. Dia awalnya adalah seorang raja bela diri puncak. Selangkah lagi dari menjadi raja bela diri termuda dalam sejarah Heavenly Sabre Pavilion. Namun, dia sekarang kehilangan lengannya dan karena iblis hatinya dia kehilangan harapannya untuk maju ke Martial Monarch. Kekuatannya telah menurun secara signifikan, menjadi lelucon bagi orang lain. Jika beberapa tembakan besar dari Heavenly Sabre Pavilion tidak melindungi Ye Chen, dia pasti sudah mencari kesempatan untuk membunuh Xiao Chen. Sangat benci. Dia adalah orang yang tidak berarti namun dia memiliki banyak kontak. Song Ke mengepalkan tangan yang tersisa saat dia berpikir pada dirinya sendiri dengan penuh kebencian. Song Ke menoleh untuk melihat Liu Ruyu yang diam. Dia berkata dengan sinis, Tuan Puncak Liu, murid kecilmu telah keluar. Aku ingin tahu apakah penampilannya akan melebihi Zhang Lai. Seharusnya ada kejutan yang menyenangkan. Liu Ruyu mengambilnya dengan hati-hati dan tersenyum. Dia menoleh dan berkata, tidak peduli seberapa besar kejutan yang menyenangkan itu tidak akan lebih besar dari kamu kehilangan lengan. Kulit Song Ke berubah. Dia menekan amarah di hatinya ketika dia berkata, bocah kecil itu sebaiknya jangan biarkan aku menangkap kelemahannya. Kalau tidak, aku akan memastikan dia hidup lebih buruk daripada mati. Liu Ruyu tersenyum acuh tak acuh. Apakah murid aku akan hidup lebih buruk daripada mati? Aku tidak tahu. Namun, yang aku tahu adalah bahwa kamu saat ini menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada mati. Benar kan, dasar bajingan tua? Di akhir kata-katanya, senyum Liu Ruyu tiba-tiba menghilang saat dia mengutuk dengan kejam.
Dia tidak bisa lagi menahan ejekan Songke yang tidak pernah berakhir. Bang, kamu gadis bodoh. Yang kamu sebut bajingan tua. Songke menghancurkan telapak tangannya di atas meja. Matanya menyala karena marah. Liu Ruyu tidak takut. Tatapan dingin menutupi wajahnya yang cantik. Aku memanggilmu bajingan tua. Apa yang salah dengan itu? Apakah kamu ingin bertarung? Aku tidak keberatan mengajari kamu cara menjadi manusia. Bakat Liu Ruyu awalnya mengejutkan. Setelah dia benar-benar menyerap esensi vitalitas langit dan bumi dan mengkonsumsi bunga cahaya yang mengalir. Kekuatannya sekarang sangat dekat dengan Raja Bela Diri. Dia tidak takut pada Songke yang bersenjata satu. Kalian berdua, berhenti bertengkar. Bertempur di depan majelis tetua tidak akan baik untukmu. Ketika Pikmaster lainnya melihat suasana menjadi lebih tegang, mereka dengan cepat menyarankan mereka untuk berhenti. 1. Leng Tianzeng memandang Songke ketika dia berkata, Junior Brother Song, kamu sudah sangat tua. Jangan bertengkar dengan generasi muda. Lebih pengertian. Jika lengan kamu patah, mari kita lihat apakah kamu akan mengatakan hal yang sama. Songke sangat marah sehingga dia gemetar. Namun, dia tidak berani kehilangan kesabaran di depan Leng Tianzeng karena dia belum punya nyali untuk melakukannya. Perselisihan perlahan-lahan menjadi tenang setelah saran dari semua orang. Di dalam dan di luar lapangan latihan, murid dalam biasa di tribun penonton dan ujian sekte dalam di lapangan latihan semua menatap Xiao Chen. Dalam hal reputasi, yang paling banyak dibicarakan adalah Xiao Chen. Tidak lama setelah dia tiba di Heavenly Saber Pavilion, dia memainkan Martial King's Peak Beyond Peak, Songke, untuk orang bodoh. Kemudian, dia melukai begitu banyak murid batin One Ren Peak di depan banyak orang. Dia bahkan mengalahkan murid inti Yang Qi. Setelah itu, dia diam selama beberapa waktu. Namun, setelah dia keluar, dia menjadi lebih menonjol. Dia secara ajaib menyelesaikan misi sekte tingkat tinggi dan memperoleh evaluasi yang luar biasa. Menghasilkan peringkatnya naik 500 dalam sekali jalan. Ketika murid inti terkuat kedua dari One Ren Peak, Lin Feng, ingin merebut kembali kehormatan mereka. Ia dikalahkan oleh Ye Chen dengan satu pukulan, mengubahnya menjadi lelucon. Semua ini terdengar keterlaluan. Tidak ada yang bisa percaya dia hanya seorang Grandmaster Martial. Ada juga rumor lain. Setiap kali dia bergerak, dia memainkan beberapa trik. Bertentangan dengan moral seorang kultivator. Rumor ini lebih bisa dipercaya oleh orang banyak dibandingkan dengan kabar angin sebelumnya. Sekarang, ada peluang bagus untuk melihat Xiao Chen bergerak secara pribadi di depan semua orang. Momen ini akan membuktikan keaslian rumor ini. Zhang Lai dan Mu Heng sudah melewati tahap pertama. Juga memandang Xiao Chen, penuh dengan rasa ingin tahu. Meskipun mereka berlatih di gunung, mereka juga telah mendengar beberapa rumor tentang Xiao Chen. Namun, mereka berdua adalah orang yang sangat sombong. Mereka tidak akan percaya pada rumor. Terutama Zhang Lai. Dia bahkan menganggapnya bodoh. Aku akan memberitahu kamu bahwa ketika aku mengambil tempat kamu, itu adalah hal yang logis. Hanya orang yang benar-benar kuat yang dapat menerima perawatan terbaik. Ini adalah prinsip yang tidak berubah sejak zaman kuno. Zhang Lai menggenggam pedangnya erat-erat saat sinar melintas di matanya. Dia menatap Xiao Chen dengan cermat. Mata Xiao Chen seperti cermin. Hatinya setenang air yang tenang dan pikirannya jernih. Pandangan dan suara diskusi tidak memengaruhinya sama sekali. Hanya ada satu kesempatan dan dia tidak bisa menggunakan teknik bela diri. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia menyapu batu hitam dengan sense spiritualnya dan menemukan bahwa permukaan batu ini sangat halus. Itu juga jauh lebih tangguh daripada besi biasa. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dia harus bisa menghadapinya dengan 50% dari kekuatannya. Xiao Chen menggambar pedangnya dengan tegas dan menciptakan cahaya pedang. Siu, lampu pedang tajam melintas di udara dan Xiao Chen menyarungkan pedangnya di sarung dengan suara, Huangdang. Tidak ada perubahan pada batu hitam sama sekali. Menyebabkan orang merasa terkejut. Hahaha, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Sepertinya dia hanya begitu. Kejutan yang menyenangkan bagi aku, tatapan Songke selalu tertuju pada batu hitam.
Dia awalnya berpikir ini tidak akan menjadi masalah bagi Xiao Chen. Namun, ketika dia mengamatinya dengan cermat, dia menemukan bahwa permukaan batu tidak memiliki aktivitas sama sekali. Sepertinya semua kuda tersandung. Orang ini terlalu sombong. Kesempatan yang sangat bagus untuk mengejeknya. Song Ke mulai tertawa terbahak-bahak. Hua, sama seperti Song Ke berbicara. Suara datang dari batu hitam. Seolah-olah itu adalah jawaban untuk Song Ke. Itu dibagi menjadi dua bagian dengan suara, kakak. Sebuah energi yang kuat melemparkan kedua bagian batu itu ke udara seperti angin topan. Setelah terbang untuk waktu yang lama, ia mendarat dengan keras di tanah. Nomor 240. Puncak Qingyun. Ye Chen. Berlalu. Ketika batu itu mendarat, kepala pemeriksa dengan santai memanggil. Kulit Songku tampak bergantian antara merah dan hijau. Dia tidak tahu di mana harus menyembunyikan wajahnya. Dia merasa seperti dia tertawa perlahan berubah menjadi lelucon. Liu Ruyu bahkan tidak peduli untuk memukulnya ketika dia turun. Dia hanya mengabaikannya. Sebenarnya, Xiao Chen telah menggunakan seluk-beluk menggambar saber dalam serangan pedang ini. Tanpa roh bela diri, kecepatan pengumpulan esensnya lebih cepat setidaknya setengah. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, pusaran air berputar di dantiannya segera merilis sejumlah besar esens, mengumpulkan mereka pada pedang-pedang. Dengan kecepatan cepat esens berkumpul di pedang dan seluk-beluk menggambar saber. Serangan pedang ini sangat cepat. Lagi pula, Song Ke agak jauh dari tempat latihan dan dia dalam kondisi pikiran yang terganggu. Bahkan jika dia adalah raja bela diri, tidak akan mengejutkan baginya untuk melihat secara salah dalam kondisi seperti itu. Xiao Chen mengangkat kepalanya sedikit. Dia merasakan tatapan khawatir datang dari platform tinggi. Dia tersenyum pada Liu Ruyu di kejauhan dan berjalan ke sekelompok murid batin yang telah membersihkan panggung. Ujian atas dasar latihan terus dilanjutkan. Setelah itu, akan ada beberapa orang yang lewat sesekali. Tentu saja, kebanyakan orang gagal. Segera, giliran Liu Suifeng. Ketika Liu Ruyu melihat Liu Suifeng berjalan perlahan, dia mulai gugup lagi. Liu Suifeng sudah berusia 19 tahun. Jika dia tidak lulus ujian ini, dia tidak akan memiliki peluang lagi. Ini adalah satu-satunya saudara lelakinya. Dia tidak ingin melihatnya gagal. Bab 223 Liu Suifeng tersenyum pada Liu Ruyu dan kemudian mengangguk pada Xiao Chen. Setelah itu, dia diam-diam melihat batu hitam di depannya. Setelah Liu Suifeng mengkonsumsi bunga cahaya yang mengalir, Xiao Chen memberinya. Teknik bela diri dan teknik kultivasi telah meningkat pesat selama 3 hari terakhir. Ranah kultivasinya sekarang telah stabil di puncak Grandmaster Martial kelas tinggi. Selama dia tidak melakukan kesalahan dengan eksekusi, seharusnya tidak ada masalah. Brek, teriak Liu Suifeng. Dia menggambar pedang kecil yang tergantung di pinggangnya. Ada cahaya terang pada pedang saat dia meretas batu hitam tangguh dengan keras. Zizi. Bilah memotong batu dan meluncur terus-menerus. Liu Suifeng sudah berhasil di tengah jalan. Namun, ekspresi wajahnya tidak rileks. Ada banyak murid batiniah di hadapannya yang memiliki pedang mereka yang tertancap di tengah setelah pedang mereka dipotong menjadi batu, yang mengakibatkan kegagalan mereka. Gambar ekspresi mengejek Wang Rong muncul di pikiran Liu Suifeng. Dia meningkatkan jumlah kekuatan yang ditempatkan pada pedang secara signifikan. Dengan suara "sua", batu itu terbelah menjadi dua dengan cepat dan keras. Puncak Qingyun. Liu Suifeng. Lulus, Liu Suifeng menyeka keringat di dahinya dan berjalan ke Xiao Chen. Mereka meninju dengan kuat ketika dia berkata dengan gembira. Aku berhasil. Selamat, kata Xiao Chen dengan tulus. Liu Suifeng menarik senyumnya. Ini belum waktunya untuk selamat. Ada 2 tahap lagi. Kita harus terus bekerja keras. Jangan terlalu senang. Meskipun kamu menyelesaikan tahap dasar, aku akan mengejar kalian berdua selama pertempuran arena, kata Zhang Lai saat dia tiba-tiba berjalan mendekat dan menghadapi Xiao Chen. Terutama kamu. Selama aku berada di paviliun saber surgawi, kamu bisa melupakan tentang menjadi murid inti. Zhang Lai bisa dibilang memerah dengan sukses di Heavenly Sabre Pavilion. Masa depannya tidak terbatas.
Satu-satunya hal yang tidak bisa dia letakkan adalah fakta bahwa dia telah memasuki puncak Tianyu dengan cara menarik tali. Dia harus benar-benar mengalahkan Xiao Chen untuk membuktikan nilainya sendiri. Baru setelah itu dia bisa meletakkan duri di dalam hatinya. Xiao Chen awalnya tidak memiliki kesan apapun tentang Zhang Lai. Hanya ketika dia mendengar orang-orang di sampingnya menyebutkan statusnya, dia ingat soal upaya pembunuhan klan Zhang di Evil Wind Valley. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini selalu menjadi prinsip Xiao Chen ketika berhadapan dengan orang-orang. Namun Zhang Clan memperlakukannya. Dia akan membayarnya cepat atau lambat. Namun, dia sibuk berlatih di puncak Qingyun dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan ini. Karena Zhang Lai menyerahkan dirinya ke Xiao Chen, tidak ada alasan baginya untuk melepaskannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Kita akan lihat. Zhang Lai mendengus dingin dan pergi. Setelah beberapa saat, tahap pertama ujian murid inti akhirnya berakhir. Pemeriksa kepala melakukan perhitungan jumlah pegawai. Dari 300 murid batiniah, hanya 100 yang tersisa. Tahap pertama ujian telah menghilangkan 2/3 dari peserta. Semua orang merasa itu mengerikan. Setelah kepala pemeriksa menghitungnya, dia membawa semua orang ke sisi lain lapangan latihan. Mereka berhenti di depan sebidang tanah selebar 800 meter. Ada kain hitam tebal yang menutupi permukaannya. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di bawah kain hitam itu. Dua deputi pemeriksa maju dan menarik kain hitam itu. Formasi persegi yang diisi dengan tombak yang mencuat dari tanah terungkap kepada semua orang. Ujung tombak yang tajam berkedip-kedip di bawah sinar matahari. Ketika semua orang melihat mereka, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sebagian dari tombak 2 meter itu terkubur di tanah. Kepala tombak berbentuk belah ketupat panjang 20 cm itu mengeluarkan sinar dingin di bawah sinar matahari yang intens, menunjukkan bahwa mereka sangat tajam. Jarak antara tombak itu lebar. Jaraknya sekitar 1,5 meter. Beberapa puluh ribu tombak membentuk formasi persegi panjang. Dengan panjang 1000 meter dan luasnya 400 meter. Pemeriksa kepala memandang orang-orang yang melewati tahap pertama dan berkata, tahap kedua akan menguji teknik gerakan kamu. Tetap di atas formasi tombak ini selama 1 jam dan kamu akan lulus. Segera setelah dia berbicara, ekspresi lebih dari 100 orang berubah. Ada yang bersuka cita dan ada yang gelisah. Orang-orang yang fokus pada teknik gerakan mereka atau memiliki teknik gerakan peringkat tinggi memiliki ekspresi yang relatif gembira. Murid-murid batin yang menempatkan upaya mereka di daerah lain memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Agar mereka bisa memasuki sekte dalam paviliun Sabat Surgawi. Teknik gerakan mereka secara alami tidak mungkin lemah. Namun, mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk teknik gerakan mereka. Akan sulit jika mereka ingin tetap di atas formasi selama 1 jam. Orang-orang ini sudah mulai merasa gugup. Tetap di sana selama 1 jam. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Pikir Xiao Chen dalam hati sambil melihat formasi besar. Jika itu hanya tinggal di sana selama 1 jam. Ukuran formasi tombak ini tidak akan begitu besar. Selain itu, meskipun akan sulit untuk bertahan di sana selama 1 jam. Tanpa gangguan eksternal, sebagian besar orang yang hadir harus dapat menghapus tahap ini. Pu. Langkah kaki bisa didengar. Ada beberapa tetua perempuan Jade Maiden Peak berpakaian putih berjalan cepat. Mereka dibagi menjadi kelompok 3. Masing-masing kelompok pergi ke 4 sudut formasi tombak. Setelah ketua penguji melihat kelompok orang ini, dia berkata, setelah kamu mendarat di tanah, kamu telah gagal. Selain itu, tidak ada aturan. Waktu kamu mulai sekarang. So. Ada banyak sosok manusia yang lewat. Semua orang melompat dengan cepat. Xiao Chen melompat dengan lembut dan menemukan tempat pendaratan yang bagus sebelum mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Arc. Dia menjadi seperti naga banjir saat dia bergerak dalam lingkaran dan mendarat dengan kuat. Ada tangisan yang menyedihkan. Seorang murid batin tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik dan ujung tombak tajam menembus sepatunya. Ini menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan segera jatuh.
Tetua Jade Maiden Peak yang berdiri berjaga di samping segera pindah ke tempat orang ini mendarat dan membawanya keluar dari formasi tombak. Kemudian, mereka melepas sepatunya dan merawat lukanya. Situasi ini memberi setiap orang pemahaman yang objektif tentang ketajaman ujung tombak. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi lebih berhati-hati. Liu Suifeng melompat dengan lembut dan mendarat di samping Xiao Chen. Dia berkata dengan suara lembut, "Ye Chen, mengapa aku merasa ada yang salah? Formasi ini terlalu besar. Aku mengenali para tetua Jade Maiden Peak ini. Mereka memiliki posisi yang sangat tinggi di Jade Maiden Peak. Selain itu, mereka berspesialisasi dalam teknik penyembuhan." Ekspresi Xiao Chen tidak berubah karena tubuhnya tetap dalam kondisi siaga tinggi. Dia berkata dengan suara rendah, "Kami akan beradaptasi dengan perubahan. Tahap kedua jelas tidak sesederhana ini." Xiao Chen telah berpikir lebih dalam daripada yang dilakukan Liu Suifeng. Kata-kata terakhir dari ketua pemeriksa juga menarik perhatiannya. Apakah yang disebut tidak ada aturan? Berarti mereka bisa menyerang orang lain seperti yang mereka inginkan? Meskipun dia tidak mengambil sikap agresif seperti itu, lebih baik bersiap-siap dan mengawasi. Selain menguji kekuatan teknik gerakan kultivator, berdiri di ujung tombak yang tajam juga membutuhkan fokus yang kuat, atau akan sangat mudah untuk dikacaukan. Sudah agak sulit bagi beberapa dari mereka untuk berdiri diam di ujung tombak yang tajam. Jika mereka tidak dapat mempertahankan keseimbangan dan melompat-lompat, ujung tombak yang tajam mungkin akan melukai kaki mereka dan menyebabkan mereka jatuh. Karena itu, mereka harus mempertahankan pikiran yang jernih. Pada setiap tanda ketidakstabilan, mereka tidak boleh melompat ke tombak lain. Mereka harus menenangkan diri dan mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Matahari yang cerah menggantung tinggi di langit. Sinar matahari yang intens bersinar tanpa ampun pada tubuh semua orang. Sama sekali tidak ada angin di tanah bor yang besar, membuat mereka merasa sangat frustrasi. Beberapa murid Batinia kehilangan keseimbangan karena pikiran mereka yang kacau. Mereka tidak punya pilihan selain mulai melompat-lompat di sekitar formasi tombak. Tidak lama kemudian, ujung tombak menembus sepatu mereka dan melukai mereka. Setelah kaki mereka terluka, mereka langsung jatuh. Setelah itu, para tetua dari Jade Maiden Peak membawa mereka keluar dari formasi. Mereka kehilangan hak untuk melanjutkan ujian. Keringat mengalir tanpa henti dari dahi Liu Suifeng. Itu mengalir ke matanya. Itu sangat tidak nyaman. Tetapi dia tidak berani menghapusnya dengan tangannya. Sulit untuk mempertahankan keseimbangannya. Jika dia bergerak pada saat ini, dia mungkin pada akhirnya kehilangan keseimbangan dan rantai tindakan yang dihasilkan akan menyebabkan dia jatuh. Namun, jika dia meninggalkan keringat di dahinya, itu akan sangat tak tertahankan juga. Keringat terus menyengat matanya dan tubuhnya mulai bergoyang. Sama seperti Liu Suifeng tidak lagi tahan. Ada angin sejuk. Di bawah terik matahari. Itu sangat menyegarkan. Keringat di matanya tertiup pergi. Liu Suifeng membuka matanya saat perasaan tidak nyaman itu langsung menghilang. Dia memandang Xiao Chen di sampingnya, menunjukkan ekspresi terima kasih. Angin sepoi-sepoi yang sejuk ini secara alami angin telapak tangan yang dikirim oleh Xiao Chen. Dengan kesempurnaan kecilnya Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia bisa berjalan di atas air tanpa mengganggu setetes pun. Baginya, formasi ini bukan apa-apa. Namun, pada formasi tombak ini, jumlah orang yang merasa nyaman seperti Xiao Chen hanya sejumlah kecil. Seiring berjalannya waktu, beberapa dari orang-orang ini mulai menyadari sesuatu. Sekarang, akhirnya, seseorang tidak bisa lagi menolak. Dia berteriak dan melompat ke arah Xiao Chen dengan cepat. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah sama sekali. Namun, ketika dia melihat pakaian yang dikenakan orang ini, dia sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir Zhang Lai akan menjadi yang pertama menyerah dan bergerak. Dia tidak menyangka murid dalam Biyun Peak akan menjadi yang pertama bergerak. Huang Dang. 4 murid puncak Biyun menarik pedang mereka dan melompat ke arah Xiao Chen. Mereka mampu melewati tahap pertama dan bisa melompat bebas di ujung tombak. Kekuatan keempat orang ini tidak sederhana. Mereka bukan Grandmaster Martial kelas superior reguler kamu. Mereka semua puncak Grandmaster Martial kelas superior.
Hanya satu langkah malu menjadi martial science. Ye Chen, apa yang harus kita lakukan? Liu Suifeng sedikit panik. Teknik gerakan bukanlah salah satu kekuatannya. Sudah cukup sulit baginya untuk berdiri di ujung tombak tanpa jatuh. Tidak ada harapan baginya jika dia ingin melakukan pertempuran pada saat yang sama. Xiao Chen tersenyum tipis. Tidak perlu panik. Mereka hanya sekelompok badut yang melompat. Jika mereka bertarung di tanah datar, Xiao Chen mungkin harus menghabiskan beberapa upaya untuk berurusan dengan mereka. Namun, di bidang ujung tombak ini, selama dia mau, dia bisa menjatuhkan 4 orang ini dalam 10 gerakan. Namun, karena dia harus merawat Liu Suifeng, dia tidak bisa meninggalkan tombak yang dia pegang saat ini. Huci. 4 garis lampu pedang meretas Xiao Chen dari 4 arah yang berbeda. Mereka lampu saber yang gemerlapan sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Xiao Chen dengan lembut mendorong kakinya ke ujung tombak dan mulai berputar. Dia menggambar lunar shadow saber dengan suara huangdang, dan cahaya pedang yang lebih intens muncul di udara. Itu secepat kilat. Meretas 4 pedang. Bang, 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 bang. Pedang membawa kekuatan yang kuat saat mereka bentrok di udara. Lampu saber terbang di sekitar ceroboh. Ada 4 suara Kong Qiang, Xiao Chen bertanding 1 lawan 4. Tetapi dia tidak dirugikan. Dia memegang lunar shadow saber di tangannya dan mendarat dengan kuat di ujung tombak. Namun, Beyond Peak Disciples mengetuk terbang kembali oleh kekuatan pedangnya. Keempat orang ini cukup terampil. Mereka berjungkir balik di udara dan menghamburkan kekuatan sebelum mendarat kembali dengan ujung tombak. Pedang di tangan mereka semua menunjuk ke arah Xiao Chen.